Karena kalau ngelihat dari performanya, Auditizi sih Novarianya. Ya kan? Iya, Roamer apa mid laner? iya. Lagi ini Rainbow juga kan? Oke. Iya. Dan berarti sebenarnya kalau ngelihat ini cuma ada fleksibilitas antara Angelanya aja ya. Yep. Rom atau mid lane-nya. Sedangkan jungler dan XP berserta gold laner-nya sudah terbuka. Dan bakal coba untuk di-counterkah dengan adanya pick kelima dari Rebellion Zion. Atau mendadak mereka akan Lilia menggunakan gitu. lagi nih, ada satu fighter di area mid. Oh, menarik kalau... Iya, mereka udah bisa menggunakan Rom kan ini Ya, kan? mungkin kalau selo kita bisa bilang gitu kali ya. But let's see. Valir. Valir, bro. Wow. Valir. Tapi terakhir aku ngelihat Valir dari Rainbow di Piala Presiden kemarin. Itu bagus banget. Bagus banget. Aha. Waktu di Piala Presiden. Bukan sekarang, yang dihadapi adalah lagi. Jangan sampai ini hanya bertugas sharing torrent di area dari objektif. Selebihnya bingung kan? Ya memang ada Valir ya. Valir ini meresahkan, bisa knockback. Tapi di balik semuanya ada heal yang dimiliki oleh Gigfam. Dan healnya ini yang menjadi salah satu faktor kunci nanti untuk menetralkan damage atau efek-efek CC yang bisa diberikan Valir. Lalu siapa yang akan menabrak Bruno? Itu dia. Belum terlihat siapa-siapa Xbox kecuali nabrak belakang, ayo. Kalau emang Iritel dia mau mungkin. berkorban. Paling dekat Iritel yang bisa Iritel. nabrak dia. Dan pilihannya adalah Gord. Wow. Wah. Hero yang biasa atau diperkenalkan oleh Rebellion Oke. dipakai Gigfam. Ya, walaupun memang sebenarnya ada keunggulan untuk segi mid lane-nya range ya. Dari Auditizi. Maksudnya untuk bisa match up, clear-nya juga cepet. Ya kan? Bisa. Bentar, yang romernya yang mana nih? Valir atau Kayaknya romernya Auditizi. Romernya pakai Novaria Novaria. ya berarti Mid ya? lane-nya Valir dipakai Rainbow. Harusnya gitu. Wah berarti damage-nya scaling lama banget dong berarti Novarianya. Makanya. Dan kita akan lihat eksekusinya seperti apa lah ya. Karena dengan deretan dari talent emblem juga yang akan dibawa sangat-sangat mempengaruhi Om. Banyaknya otak-atik dan ini dia untuk talent emblemnya. Oke, Hais kembali dengan sprint. Nah ini dia. Power dari Iritel. Tapi ada 4 flicker untuk bisa menghindari. Dan dari Rebellion Zion kita tidak melihat siapa yang bisa langsung melompat ke belakang. Dan ya, Auditizi dengan basic common emblem. Valir dengan mage emblem. Yap, dan itu dia. Dari masing-masing emblem ataupun spell yang sudah terlihat. Game ketiga penentuan, tapi seperti biasa kita mau tanya-tanya. Rebellion playoff atau tidak? Nggak kedengeran Rebellion playoff atau tidak? Gig, upper atau tidak? Upper atau tidak? Ya wes kalau begitu game ketiga EPL Arena. Mana suaranya? Upper. Seperti lapar. Mau ke upper bracket juga. Cuman ini bakal ada combo si slow-slow Om. Dua-duanya sama-sama mid-romnya punya efek slow. Betul. Dan ini berarti mereka bakal susah untuk bisa dideketin ya. Makanya. Tapi kan ada Last Insanity juga yang bisa dipakai nanti oleh Luke buat menembus lini belakang. Oke, dari emblem yang kalau kita lihat ada 2 Wilderness Blessing kali ini. Dipakai oleh Roamer dan juga mid laner. Jadi kembali ke game yang pertama di mana serangan dari Gigfam ini akan melakukan invasi semenjak early game dan terjadi sekarang. Yap. Ini Nael udah mau level 4, Monster Jungle udah berhasil diambil. Heist Armor di atas ada gangguan yang emang udah diciptakan. Tapi di bawah, Luke hanya Viraga Armor yang pecah. Yap. Dan sebenarnya kalau ngeliat dari si slow-slow dari Gigfam ini akan lebih banyak ya. Bakal bisa jadi ada 3 X-Queen One nantinya. Angela, X-Borg, Gord. Iya. Dan jangan lupakan untuk bisa Buset. ngusir mundur si Kadera. Sekarang ini bakal sedikit lebih susah ya. Karena mereka punya healer. Dan healer ini agak menetralkan damage yang bisa diberikan Novaria. Waduh, dibanting Luke masih punya Flicker dan Baloy hadir untuk memberikan sebuah backupan. Tapi di bagian bawah, Asura Aura, Mortal Coil, Flicker terlihat dikeluarkan pula. Informasi NF dari Luke dan juga Paloiski. Ya, Dan ini harusnya bisa dimanfaatin buat setup di turtle-nya Om. Ya karena kalau gak mau Gigfam kalau memang mereka mau coba untuk kontes seperti ini. Mereka harus all in tanpa flicker. Nah itu dia, ada beberapa bocil slow-mo yang sudah hadir. Tapi turtle-nya berhasil diamankan dan sekarang Mystic Ghost-nya plus Flicker tadi dikeluarkan oleh Aboy dan Vincent harus mundur terlebih dahulu. Oke, sebenarnya sama-sama ngeluarin Retribution, cuman last hit-nya ada di Baloiski. Iya, dimenangkan lagi ya. Bukan oleh kedua junglernya. Top lane masih damai sejauh ini. Dan juga objektif masih dimenangkan oleh Gigfam. Dan kita menunggu Gigfam kapan akan crossing lagi untuk masuk ke dalam jungle. Milik Rebellion seperti yang selalu mereka lakukan 2 game berturut-turut. Buset dah. Nggak ada salah, ketembak langsung. Dengan satu hal yang begitu menyakitkan. 3 untuk RBL.
3 untuk Geek. Yap, sebenarnya emang gak beda jauh ya. Cuman beda di goninya aja, cuman di atas. Buset, Kadera masih berhasil lagi. Tetap stay di area tersebut dengan adanya Magic Lock Wave yang terus-terusan dikeluarkan. Dan itu dia tadi Husklaw yang sudah diselesaikan oleh Kadera. Jadi sudah lebih sustain. Dan Angela di sini yang bakal bisa meninggalkan dia ya kapanpun. Karena untuk kita tahu tim fight-nya, kalaupun Nile mau invasi sekarang, mau crossing pun, Baloyski bisa siap sewaktu-waktu. Oke. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari segi early-nya banyak banget kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya. Seperti kegiatan di playoff nanti. Betul. Nah. Tuh free watch party, fun match, merchandise booth, talk show, lalu ada cosplay crosswalk, lalu ada meet and greet dan juga community activity. Banyak kegiatan seru-seru ya, Iya. activity menarik pastinya, cuman tabrakan terjadi. Oke, terlihat ada Vincent yang menjadi korban di area tersebut, mulai tertabrak, tapi Aboy tidak sampai semburan dari Mystic Gush-nya sedikit lagi bisa Vincent akan bisa bertahan, tapi Vincent tidak selamat, tepat berada di dalam area defensif yang mereka milikin. Yap, Angela X Baxia Om, sebegitu agresif dan mengerikannya. Ya karena belum ada yang bisa untuk menghalangi atau memotong ya efek regen yang bisa diberikan dari Angela juga. Dia punya heal dan juga Nile bisa potong damage lawan. Dan ini berarti Dominance Ice atau NOD menjadi item yang cukup prio nantinya untuk Rebellion Zeon. Oke, dan sejauh ini juga dari segi XP lane masih saling Damai, ya. bertukar-tukar damage aja. Ada mekanik terus. Yang satu di sama-sama unsur robot ya. Ada cyborg ya, satu cyborg ya. Oke, Cars hadir di area tersebut, tapi terkena dengan Misty Injunction tadi yang sudah dikeluarkan pula. Baloy beserta dengan rekan-rekannya, terlihat posisinya. Luke berada di paling depan, Viragarmor yang masih ada, akankah dia sempat untuk bisa mengeluarkan dari Last Insanity? Tidak, karena Luke pergi ke arah berbeda. Bahkan untuk sekarang, Naila dikejar bisa-bisa di Karsya. Mau pergi ke arah mana? Namun untuk sekarang, Vincentnya pun harus pergi dengan satu mortal coil yang dia miliki. Tapi di tempat yang berbeda antara Audi dan juga dari Rainbow berusaha untuk bisa mendorong dan juga memberhentikan pergerakan Nail. Punya slow, punya juga sisi dari Searing Torrent, cuman damage-nya jadi nggak ada Om. Yap. Itu yang susah banget nge-pick off dari Nile-nya. Ya, baksinya bebas banget. Apalagi Karena dengan Angela. baksia Shield Unity juga ya. Kalau dia lagi wujud seperti itu gak bisa dimundurin juga kan? Iya, apalagi Kalau bisa di knockback. iya ya. Iya. Bener, kalau lagi shield ini Kalau lagi Shield Unity benar. Dan first item dari Baloyski, kita sudah melihat ada Enchanted Talisman. Jadi mengincar untuk cooldown time reduction. Biar bisa nge-spam levelnya lebih cepat. Oh, Wait, Bisa di-heal. hampir. Wah. Elvis, sekarang Hesabornya langsung maju. Kadera sempat untuk mundur. Hanya saja wave minion habis loh. jadi nggak sempet juga. Wah, ini Kaderanya ternyata nggak ada yang bermain secara front to back, tapi di teror. Iya. Betul. Dengan range-nya ya. 4 loh. 4 sampai ke top lane. Tapi Kadera juga bagus. Untuk positioning dia sanggup untuk menjaga diri tadi. Flickernya bahkan menyelamatkan dia tadi. Untuk tetap stay di top lane. Kadera masih aman, walaupun emang udah mulai kena adanya teror-teror dari Astral Sphere. Namun dia masih punya teritori aman di dalam dirinya. Dan sejauh ini belum juga memang di pick off. Dan belum ada kill yang bisa disumbangkan oleh Rebellion Zeon ya Om. Ya, dan sejauh ini dari Geekfam-nya mereka selalu bermain agresif seperti ini ya. Waduh, dan sekarang giliran dari Haisamor yang memang dikejar habis-habisan. Dia masih berusaha untuk bisa menggocek, tapi masih bisa bertahan. Aboynya mulai masuk tapi cukup terlambat. Flicker harus dikeluarkan pula dan disembur lah sudah dengan satu Mystic Gush yang dia milikin. Baloy, Paper on the String masih gagal. Oke, bakal dihancurkan kah? Oke, masih dihancurkan, masih dilanjutkan dan mereka mendapatkan outer turret. Susah juga buat defense-nya ya, karena mereka nggak punya power untuk clear dengan cepat. Apalagi tadi yang tersisa di atas ada Rainbow dan juga Audi TZ. Walaupun bisa lah ya clear dengan Astral Meteor dan Astral Spear, tapi ini purple buff-nya masih bisa diamankan oleh Vincent. Ya, Nile yang terlalu cepat untuk pencet retry-nya tadi sih. Tapi lagi, lihat nih, invasi Geekfam yang tidak berhenti. Selalu dilakukan oleh mereka dan mereka ingin memberikan pressure secara terus-menerus untuk bisa mengamankan objektif. Itu benar ya, terlihat ya pattern dari Geek ini. Game pertama mereka kayak nggak ngegas, game kedua gas separuh, game ketiga full gas gas. terus. Oh, kayaknya game 1 cek ombak nih. Segimana nih agresivitas ya Tenggelam kan? ya. Iya, oke, projektilnya tadi kena ke arah Rainbow dan sekarang Nail beserta dengan Baloy bekerja sama. Siapa yang akan dia kejar? Terlihat pergerakan dari Asamor, bahkan sekarang Last Insanity dikeluarkan pula, akan langsung menggila dan sekarang projektil, Mystic Gush, Injunction, semuanya dikeluarkan di area tersebut. Two men's down langsung terlihat di area tengah. Wow, 2 pemain yang hilang.
Bahkan dari caderanya pun ini bisa mendapatkan free di arah atas. Wah, Oke, tapi Karsia langsung saja. Jackpot kena 3 orang terbanting, tapi barusan Decibel. Aboy masih berhasil bertahan, ada 2 orang lagi yang terkena. Tapi langsung saja itu Vincent. dikeluarkan dan dibalikin. Looknya meledak tepat di garis pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion. Bahkan untuk sekarang masih punya kesempatan untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi Looknya akan kehilangan Vira Garmon, tapi masih masuk lagi. Baleski berusaha untuk bisa melindungi. Baleskinya berhasil dihancurkan, bahkan ada 2 player lagi dimiliki oleh Kick Farm pun langsung menghilang. wow, itu memang dalam banget sih. Walaupun memang dari X-Board ya dia bisa main gating kan. Dia pecah Immortal, ada Viraga lagi. Yap. Cuman Dan terlalu dalam juga ya. sebenarnya Balosi tadi bisa kabur ya. Aha. Cuma dia berusaha untuk menyelamatkan Luke. Apapun caranya tadi Hardguard dipakai. Dan ternyata buy one get one juga. Ada 2. Ice Queen One buat Big Farm. Ini kalau kita tambahkan efek slow yang yang bakal diberikan dari Puppet String. Ini bakal ada 3 efek slow seperti yang kita bahas tadi di awal. Iya. Apalagi kan bisa juga habis Flash of the Oasis bisa jadi Ice Queen lagi kan. Wah. Bahkan jahat-jahat bisa jadi Holy Crystal kan. Buset. Iya nggak? Iya. Jahat, Apalagi jahat. kan sekarang untuk romer supportnya ini kalau punya magic power yang besar, itu kan Makin efeknya deres. makin deres. Makin besar. Dan invasinya terus-terusan dilakukan loh. Coba lihat ini. Nail dan juga Baloski, mereka bekerja sama terus-terusan. Sedikit lagi. Injunction projectile Mystic Gas 2 orang di bagian bawah. Gosong, hangus, langsung disambur. Bahkan untuk sekarang coba lihat Lassie tadi meledak. Rainbow yang memiliki hero berunsur api pun sampai gumoh menelan Last Insanity yang berunsur api pula. Karena tadi ditahan banget ya. Sampai mau diledakin tuh dia dibakar terus-terusan. Tapi banyaknya sisi power. 3 slow plus stun pasti. Yap. Dan juga Kadera yang jadi ya, karena kita belum melihat Kadera yang benar-benar diganggu banget sampai bisa mungkin tumbang tadi. Memang dia diganggu, tapi Kadera sanggup untuk menjaga diri dia. Dan sekarang buat Big Fam, mereka unggul cukup jauh. Mereka bisa dapetin Lord ini tanpa hambatan. Dan Lord udah free banget untuk mereka. Tidak ada gangguan sama sekali. Ini semengerikan itu ya Baxia Angela ya. Ditabrak-tabrak. Bahkan Geek Fam tadi ngelepasin ke arah turtle ketiga. Dia ngejarnya Hais. Yap. Jadi mereka memang ya udah turtle kita lepas, tapi kita dapetin 2 tadi. Iya. Atau kalau enggak ya udah dapat 1 pun udah unggul tadi. Karena yang diincar itu marksman nih. Iya, sebagai asuransi juga, sebagai damager lah ya. Betul. Dan power yang kita tahu dari Martis itu dari early to mid yang semakin late game powernya berkurang. Apalagi di sini udah agak sedikit fall off dengan 0-2-0. Yap, dan di tengah pun sudah mulai dihancurkan kembali. Coba lihat serangan ya dari berbagai arah. Dari atas, tengah, bawah. Mereka masuk secara bersamaan loh. Gak ada lagi lini yang bisa dikuasain jadinya oleh pemain Rebellion. Yap, dan bahkan Aboy diberikan purple juga ya. Ini bakal lebih cepat lagi. Untuk cooldown reduction. Betul. Penggunaan mananya dia juga udah nggak usah memikirkan lagi. Spam terus ampe puyeng. Di-trigger lagi. Nail bakal coba untuk maju dan Wah, mengawal nice, lordnya. nice. Yap, itu dia Hais Amor tersembur pula. Mau gak mau Hais harus pergi, tapi untuk Nail yang akan kasih spot untuk mengejar tidak, karena dia pun langsung ditabrak pula oleh Vincent. Mereka mundur kembali untuk bisa mendapatkan 1 inner turret di bagian tengah. Yap, dan kayaknya nggak berhenti deh. Bentarnya hancur. Iya, best turretnya masih diusahain loh. Dan sekarang Last Insanity dikeluarkan guna untuk menjadi 1 penjagaan, 1 perimeter. Tidak ada yang bisa membackup 10 menit 50 detik, 1 best turret hancur di atas. Wow, tidak bisa menahan dan juga kita bisa melihat dari Geek Fam semuanya punya unsur sisi sih Om. Bahkan dari caderanya pun punya kan, fight tackle, worldy. Yap. Dan ini dari Gifam juga sih, mereka secara terus menerus kan. Ini mereka selalu kasih pressure. Yap. Ini gak ada ruang gerak sama sekali buat Rebellion Xian. Kalau mereka mau keluar, mereka mau gak mau harus teamfight. Dan teamfight di posisi kalah seperti ini bakal berat. Apalagi ketemu dengan Baxia. Yang kita tahu Baxia ini damage-nya mungkin gak terlalu besar. Tapi kalau memang di-spam bersama dengan Angela akan menjadi sangat sakit. Jadi damage-nya juga masuk tape magic-nya ya. Iya, dari item build-nya full defense item buat Baxia. Dan Angelanya sudah ada Flash of the Oasis. Dan sementara Mau Ice Queen gak sih nih? sepertinya ya. Kalau ada Ice Queen lagi, 3 Ice Queen. Ini bakal dipegang oleh Geek Fam. Waduh. Ini Bruno yang mau nambahin Talker lagi ya. Yap, bisa. Untuk mobilitasnya. Iya. Dan bener, mobilitasnya akan terjadi. jauh lebih bertambah lagi. Melvika Critical-nya akan jauh lebih gila lagi. Mengerikan. Tapi ternyata bukan Idit ya yang punya kuasa, tapi Angela ternyata sekarang. Ya, apalagi ini kombinasi kan Angela Baxia yang selalu ada terus-terusan. Dan mereka tahu kapan untuk nge-spam, kapan untuk bisa nabrak. Yap, karena tadi di game yang kedua juga sebenarnya ada Baxia yang dipakai sama Vincent. Cuman tanpa Angela. Itu perbedaannya yang sekarang ngebuat dari Geek Fam semakin lebih berani lagi untuk bisa melakukan agresivitas. Ya, dan sekarang lagi posisi tertekan seperti ini membuat Rebellion Xian kalau mereka mau kontes pun di Lord yang seperti ini
sebetulnya agak berat buat mereka. Karena ya sekali lagi, mengulang hal yang sama di game yang kedua. Less damage. Dari mid mereka sendiri juga Valir yang kita tahu di sini Valir. Meskipun Valir punya full damage item, kadang-kadang kita kasih fireball itu bisa miring-miring. Iya. Harus presisi kalau Iya. Valir. Masih ada chance untuk tidak kena. Yap. Dan apabila berantem di area dari Lord, nah di area dari minion, kalau kena ke minion, ya stack kita nggak balik dong. Iya, itu dia. Itu lagi kan. Oke, dan menjadi free lord untuk Geek Fam. Kali ini tanpa adanya memang usaha untuk bisa mengkontes dalam keadaan yang tertekan. Hanya bisa membuka visionnya melalui cicilan Astral Meteor dan Astral Echo. Nah, ini sangat-sangat sulit sekarang buat Rebellion Sion. Dan lihat damage dari Aboy dan juga Luke. Sisi besar yang dimiliki oleh Geek Fam. Mereka mainin full sisi. Dari Aboy, dari Luke-nya, dan di belakang tinggal follow up aja. Baloy, Kadera, Nile juga ini nggak terlalu besar loh damage-nya mereka. Sebenarnya target dari Vincent juga agak bingung ya. Mau kemana ya? Iya mau, sebenarnya mungkin ke arah Aboy dan juga Cadera. Namun main front to back dengan tembok-tembok kayak begini susah banget. Gak bisa, dan belakangnya kan bebas banget akhirnya. Aha. Si Kadera ya udah volley shot aja. Cari stacknya maksimal stack, tinggal tendang semuanya, gak ada yang ngincer dia. Oke, ini dia waktunya. Sekarang Lord sudah bergerak di bagian atas. Lordnya pun sudah hadir. Wave Mina di bagian tengah. Mereka pertahankan tapi di atas. Dengan adanya Nile berserta dengan Kadera berada di dalam satu landing yang sama. Asura Aura dikeluarkan. Astral Liko diperlihatkan. Sementara untuk Kaderanya mulai maju ke bagian depan. Tapi Mistigasnya mulai memberikan damage pula. Lasisan itu mulai mengusir mundur ke arah beberapa player dari pemain Rebel Legends itu sendiri. Look-nya mulai terjebak tapi masih dia tahu. Look-nya berhasil langsung diselamatkan. Dan Best Turret di area tengah berhasil dirubuhkan pula. Tapi mereka sabar banget. Iya, karena memang harus disiplin ya. Jangan sampai nanti terlalu over dan bisa dibalikin. Ingat ini game satu momen juga. Betul, masih ada Valir juga ya yang bisa memberikan efek-efek stunnya dengan Searing Torrent dan juga Fireball. Ini benar-benar mainnya gamenya range banget ya. Sabar. Dari tadi kan saling berbalas-balasan aja. Iya. Dan dari Geeknya juga kalaupun mereka mau masuk, mereka harus hati-hati ya. Karena mereka juga kan banyak hero jalan kaki nih. Kena stun Valir ini bisa dipunish. Masih ada Vincent, masih ada Kars. Atau mungkin Hesamur yang belum kelihatan. Masalahnya cicilan Astral Meteor juga kan ngasih slow DPS ya. Yap, Wow. mulai masuk lagi Lasi Sanity dikeluarkan bahkan ditabrak dan mereka semua terjebak di atas tapi Rainbow masih berhasil mundur lagi itu pada berbeda. Bahkan di bagian belakang ada Mystic Ghost yang memang sudah dikeluarkan dan sekarang Lasi Sanity yang tadi yang udah terlihat dikeluarkan tapi masih ada Fire Missile yang terus-terusan dikeluarkan pula. Ada efek slow yang memang tercipta diusir lagi dengan satu Shearing Torrent. Mereka semua masih gagal tapi membawa 3 Best Turret. Yap, 3 best turret hancur dan sebenarnya untuk defensif Rebellion Sion mereka compact banget ya, maksudnya mereka padat banget gitu loh. Ya, mereka masih bisa untuk main tempel, front to back ya. Aha. Tapi pastinya mereka juga butuh bantuan dari base damage-nya. Dan kita tahu untuk bisa masuk seperti ini berarti Geek mereka akan butuh untuk Lord yang selanjutnya. Dan ini sebenarnya adalah peluang untuk Rebellion Sion kalau mereka mau dapetin satu momen mereka adalah untuk kontes di Lord ketika sudah evolve. Kesempatan besar mereka ada di sana. Iya, kesempatan besar juga buat main MDL bisa ya di MICC ini. 2 slot MDL loh. 210 juta hadiahnya nonton M5 di Filipina kapan lagi? Tuh. Yuk. Daftar, scan. Buruan ya. Jangan sampai ketinggalan lu pada. 2 slot tuh MDL tuh. Kapan lagi sim kompetitif kan? Tapi untuk setup menuju ke arah Lord sesaat lagi akan dilakukan. Dan harusnya ini Rebellion Sion susah ya Om buat bisa kontes. Oh iya. Apalagi baru 2 kill point ya buat Rebellion Sion. Berarti dari awal pun mereka gak ada jawaban sama sekali untuk bisa menembus pertahanan lini belakang atau lini depan dari Geekfam lah. Buat bisa nyari-nyari nih yang ada di belakang Aboy aman, Kadera juga sejauh ini aman. Masalahnya ngejar look-nya aja berat kan. Dia kan bisa punya 2 immortal lah ibaratnya ya. Iya. Terus juga di depannya ada Baxia, ada Angela pula. Dan Gimana, Angelanya Om? tinggal mil ini sekarang. Mau yang kemana nih? Tadi Tadi terakhir di Look tuh ada tuh. Last Insanity diledakin. Iya, terus tadi sebelumnya juga ada di Kadera. Oke. Wah, Tuh Lordnya tuh udah ready banget. Di atas wave minion udah berhasil untuk didisiplinkan. Di bawah udah berhasil masuk pula di tengah. Beserta dengan Lord Nile yang mencoba untuk bisa mengusir pergerakan dari HS Amor. Masih berputar-putar saja Luke. Tapi Mystic Ghost-nya sudah terlihat pula. Dari Vincent-nya harus mundur ke bagian belakang. Tapi Lasisan itu meledak langsung terlihat langsung kan di area terus mudah langsung pakai hilang. Dan sekarang Geeknya udah punya kesempatan bisa langsung menutup game ini. Dan juga memiliki kesempatan untuk bisa menuju ke arah upper bracket. Tapi Wave Minion udah masuk lagi di bagian tengah. Mereka semua dari Rebel Sion masih berusaha untuk bisa mempertahankan base utama yang mereka miliki. Tapi Vincent masih berusaha untuk bisa mundur ke bagian belakang. Bahkan Red Bull-nya terkena wall tidak disebut. Tapi King mendapatkan kemenangan yang sangat-sangat mereka inginkan. Geek Fam membuka asa. Mereka akan melaju ke upper bracket.